Cerita antologi Thailand ini kita mulai dengan judul Loneliness, di mana seorang perempuan dengan kakinya yang digips bernama Pin yang tinggal sendirian di apartemen. Gak lama, ada seorang yang mengetuk pintu kamarnya, tapi setelah diintip, gak ada orangnya. Ada sebuah surat nyelip dari bawah pintunya yang berisi tagihan sewa apartemen. Pada malam harinya, Pin mengurangi rasa bosannya dengan nyari lowongan kerja. Lagi asik browsing, tiba-tiba dia mendapat pesan dari seseorang yang ingin ngajak berkenalan dan ngobrol. Kita sebut saja ini adalah X. Kebetulan Pin lagi sendirian, sehingga dia mengirim pesan ke X hingga larut malam. Apalagi X itu ngakunya cowok. Paginya Pin mencoba menelpon X, namun tidak dibalas yang membuat Pin kembali kesepian. Hingga malam harinya X baru membalas pesan Pin dan itu membuatnya senang. Pin bercerita kalau dia kesepian dan sudah lama tidak keluar kamar. Begitu juga dengan X yang sudah sendirian selama 100 hari. Di tengah malam, X mengirim pesan lagi kepada Pin dan meminta foto selfie. Setelah dipikir-pikir, Pin setuju dan mulai merapikan wajahnya untuk selfie, lalu mengirimkan fotonya ke X. Gak lama, X mengirim foto ulang selfie Pin. Kita dan Pin heran dong, kok malah ngirim ulang? Tapi katanya X, dia juga foto di belakangnya Pin. Emang ada bayangnya si cowok? Malam berikutnya, Pin iseng baca berita di internet tentang seorang laki-laki yang wassalam mandiri. Sang ibu ikut nguburin HP bersama jasad anaknya biar bisa komunikasi. Menurut berita, laki-laki ini diduga kesepian dan ingin berkomunikasi dengan seseorang. Nah loh, kok cocok banget sama X. Pin pun jadi teringat dengan X. Saat dia merhatiin foto selfie-nya kemarin, tiba-tiba layar monitornya mati sendiri dan sedikit kaget yang membuat HP-nya jatuh ke dalam kolong kasur. Nah loh, kok tiba-tiba HP-nya keluar sendiri? Pin mulai ketakutan, lalu X mengirim pesan seakan-akan tahu apa yang dirasakan dan dilakukan Pin. X mendadak pengen mampir ke apartemen Pin, tapi Pin beralasan kalau pacarnya gak akan suka dengan kehadirannya. X gak percaya karena dia tahu Pin lagi sendirian, dan terus ngabari keberadaannya yang diikuti lampu lorong apartemen yang mati satu persatu. Hingga akhirnya lampu di apartemen Pin mati dan X memberitahu kalau dia sudah berada di sana. Tiba-tiba, jadi rupanya X adalah seorang pria yang wassalam mandiri karena putus dengan pacarnya. Dia pun menabarkan diri ke taksi yang kebetulan ditumpangi oleh Pin. Akhirnya taksi itu mengalami kecelakaan dan kaki Pin patah di tempat. X juga wassalam tepat di depan Pin. Bersamaan dengan wassalamnya Pin, perayaan untuk memperingati X kebetulan lewat. HP Pin menampilkan wajah Pin dan X yang telah bersama di alam selanjutnya. Cerita kedua berjudul Deadly Charm, di mana kita akan ngeliat kisah malang bernama Ngit yang dicegat sama sekelompok pemuda nakal saat pulang sekolah dengan sepedanya. Dari sore sampai malam, Ngit dihajar habis-habisan oleh Yo dan teman-temannya. Rupanya, Ngit jadi bulan-bulanan berandalan ini karena dia melapor kalau Yo dan teman-temannya ini pakai narkoboy. Gak cuma dihajar, Yo dan teman-temannya nyiksa Ngit dengan membakar alis dan melempar sepedanya ke jalan sampai hancur. Mereka berniat nakut-nakutin Ngit dengan digantung di pinggir mobil, tapi karena mereka gak megang Ngit dengan benar, jadinya Ngit jatuh ke jalanan. Seperti biasa berandalan ini ngumpul di gudang sekolah sambil main kartu. Salah satu dari mereka yang bernama Pink khawatir jika Ngit wassalam karena mereka bakalan tersangkut kasus. Namun Dio menduga kalau Ngit berhenti sekolah. Ed ragu dengan itu karena dia sempat melihat sepeda Ngit di jalan. Yang diomongin datang juga. Ngit tiba-tiba datang membawa tumpukan buku yang tebal di tangannya. Para cowok langsung mendorong Ngit dan hendak menghajarnya lagi dan buku yang dia bawa terjatuh tepat di bawah kaki Yogurt. Mereka hendak mengajar Ngit. Tapi Pink melerai dan menduga kalau bisa jadi Ngit sudah wassalam. Ketika Yogurt membuka buku tebal milik Ngit, Ngit tertawa dan mengutuk mereka semua akan wassalam. Benar saja, tiba-tiba Yo terpental dan tubuhnya tertancap besi. Dio yang kesal melempar Ngit. Buku terkutuk yang dia bawa gak sengaja jatuh dan dilihat sama Ngit. Dia ketakutan sebelum akhirnya Ngit tersandung kayu dan jatuh dari ketinggian. Wassalamnya Ngit memicu kegaduhan di sekolah itu. Dio dan yang lainnya segera membawa Yogurt ke klinik, tapi sayangnya nyawanya nggak terselamatkan. Mereka semua pergi ke gedung kosong untuk membicarakan keanehan tadi. Rupanya salah satu dari mereka bernama Ed melihat kalau Ngit menggunakan ilmu hitam untuk mengutuk siapapun yang melihat lembaran itu.
Lah kok begonya ada yang ngeliat lembaran itu lagi? Ya wes, mereka semua pada wassalam beruntun setelah melihat kertas terkutuk itu. Tinggal Dio dan Ping yang masih hidup, tapi Ping ngeliat langsung arwah Ngit yang memperlihatkan kertas kutukan itu pada Dio. Gak perlu ditanya lagi, Dio langsung wassalam. Ping ikutan diteror oleh arwah Ngit, tapi polisi keburu datang. Keributan itu membuat Ping dibawa dan diinterogasi di kantor polisi. Pengakuannya tidak bisa dipercaya polisi, sehingga Ping ditinggalkan di ruang interogasi sendirian. Di saat itulah Ping didatangi oleh hantu Ngit yang memangsanya untuk melihat kertas itu. Dibantu monster-monster yang lain, Ping akhirnya membuka matanya. Bersamaan dengan keributan di kantor polisi karena ada petugas yang tertembak, bapak-bapak yang tadi interogasi kembali menemui Ping. Tapi beliau terkejut melihat Ping yang sudah mencabut kedua matanya sambil tertawa. Pada akhirnya Ping masih hidup, walaupun dia jadi buta selamanya. Cerita ketiga berjudul In the Middle, berawal dari keempat pemuda yang pada gak bisa tidur di tenda. Ter menceritakan kisah horor temannya yang dihantui oleh sosok hantu wanita korban tenggelam di dekat tenda sungai. Nah, posisinya itu sama kayak temennya yang bernama Shin. A menganggap itu cuma mitos. Mosok hantunya cewek berambut panjang mulu kayak di film Shutter. Paginya mereka bersiap untuk arung jeram hingga sore hari. Saking asiknya, Puak berdiri di tengah arus yang bikin perahu karet mereka oleng dan terbalik. Puak, Chin, dan A berenang ke tepi sungai. Tapi Ter yang gak bisa berenang bikin A terjun menyelamatkan Ter. Lah nih orang saking paniknya malah gak sengaja bikin A tenggelam. Ter berhasil sampai di pinggir sungai, tapi A hilang entah kemana. Malamnya, mereka bertiga kembali ke tenda dan berharap A masih hidup. Mereka berencana memanggil petugas untuk mencari A besok pagi. Tapi sekarang mereka istirahat dulu. Karena Ter parno soal cerita kemarin malam, mereka bertiga akhirnya tidur dengan posisi segitiga. Tiba-tiba, Ter mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke tenda. Rupanya itu A yang kembali dalam kondisi basah kuyup. Mereka membantu A untuk mengeringkan badannya lalu kembali istirahat. Ter merasa curiga dengan A, jadinya dia keluar dari tenda dan ngudut bentar sama Puak. Chin terbangun karena mendengar A yang terbatuk-batuk. Tiba-tiba keluar darah dari kepala A yang membuat Chin jadi makin panik. Chin terkejut melihat A menjadi sosok hantu, tapi untungnya itu cuma mimpi. Parno dengan mimpi barusan, Chin menyusul Ter dan Puak dari luar tenda. Chin dan Ter menduga kalau A sudah wassalam, tapi Puak gak percaya dengan itu. Di tengah ngobrol, Ter mau kencing sebentar. Lah tiba-tiba A muncul dan mau ikutan kencing. Ter sempat melihat punggung A yang ngeluarin banyak air. Cuma dia menganggap kalau itu cuma keringetan doang. Nah, pas lagi buang hajat, Ter kaget ngelihat jasad A yang sudah mengambang di sungai. Ter kembali ke tenda ninggalin A dan ngasih tahu ke Puak dan Chin kalau A beneran sudah wassalam. Puak awalnya gak percaya, tapi dia jadi ketakutan sendiri setelah melihat wujud hantu A. Begitu ngelihat sosok hantu A ngintip dari luar tenda, mereka bertiga ketakutan sampai tendanya kebalik dan kabur ke dalam hutan. Puas jerit-jeritan di tengah hutan, mereka bertiga hendak kabur malam itu juga dengan perahu karet. Ter mendapat jasad baru di dekat perahu, dan dia sekalian memanggil A untuk nunjukin jasadnya biar tenang. Lah rupanya itu jasadnya Ter sendiri. Begitu juga dengan jasad Chin dan Puak yang tergeletak di dekat tenda. Dari awal, A berniat ngasih tahu pada ketiga temannya, tapi mereka pada ketakutan duluan. Ya udah deh, biar aja sampai pada tahu sendiri. Cerita terakhir berjudul Last Flight atau Flight 224, di mana seorang pramugari bernama Pim yang mendapat telepon dari rekan kerjanya kalau besok ada penerbangan khusus untuk Pangeran Albert dan Putri Sofia ke Phuket. Dan apesnya, kali ini Pim harus melayani Putri Sofia sendirian karena temannya lagi berduka. Di pesawat, Pim menjalankan tugasnya sebagai pramugari. Dia menawarkan minum pada Putri Sofia yang meminta kopi. Saat kopinya dihidangkan, Putri Sofia sengaja menumpahkan kopi ke tangannya Pim. Dengan kesal, Pim kembali membuat kopi dan diaduk dengan sepatu heelsnya. Begitu kopi barunya dihidangkan, Putri Sofia meminta makan siang dan menyuruh Pim untuk melepas cincinnya. Rupanya, cincin miliknya memang sama persis dengan yang dipakai Putri Sofia. Dia sedikit menjelaskan kalau wanita selingkuh di negaranya akan diperlakukan buruk. Lalu sebelum wassalam, wanita selingkuh itu harus berlutut meminta ampun pada istri sahnya.
Pim membawakan makan siang Putri Sophia, tapi ditolak dan memilih untuk memakan makanan pramugari. Kebetulan makanannya berupa pasta udang dan Putri Sophia alergi sama udang, sehingga Pim harus menyingkirkan udangnya terlebih dahulu dengan asal-asalan. Tanpa Pim sadari, Putri Sophia nggak sengaja memotong potongan kecil udang. Pim datang menawarkan air untuk Putri Sophia yang terbatuk-batuk, tapi beliau memilih pergi ke toilet. Saat itulah Pim melihat foto-foto Pangeran Albert dan wanita selingkuhannya yang ternyata adalah Pim sendiri. Singkat cerita, pesawat telah sampai di tujuan. Kondisi kesehatan Putri Sophia semakin memburuk dan matanya memerah. 22 jam setelah itu, Pim mendengar berita Putri Sophia yang wassalam tanpa sebab. Rencananya, jasad Putri Sophia segera dipulangkan ke negaranya dan Pim menjadi salah satu kru pesawat yang ikut membawa jasad Putri Sophia. Saat pesawat lepas landas, jasad Putri Sophia yang tidak dipakaikan sabuk pengaman membuat jasadnya terjatuh dan merosot hingga kain yang menutupi kepalanya sedikit terlepas. Pim membenarkan posisi jasad Putri Sophia di tempatnya dan mengikatnya agar tidak terlepas. Kebetulan pesawat terbang melewati badai. Terlepas dari itu, Pim tetap membawakan makanan untuk pilot dan kopilot. Setelah kembali ke dapur dan duduk di kursi pramugari, tiba-tiba dia dikagetkan dengan guncangan pesawat dan jasad Putri Sophia sudah berada di pangkuan Pim. Tapi untungnya itu cuma mimpi. Saat Pim menenangkan diri, dia mendapati jasad Putri Sophia hilang dari kursinya. Pim memberitahu kepada kru pesawat tapi tidak ada yang mempercayainya. Disinilah Pim mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Dari suara batuk Putri Sophia hingga jasad Putri Sophia yang hilang. Dia mulai menangisi perbuatannya di toilet. Tapi kehororan yang dialami Pim gak sampai situ. Pintu toilet mendadak terkunci sendiri. Sementara di belakangnya sudah ada sosok Putri Sophia. Pim ketakutan bukan main, apalagi sosok Putri Sophia terus menghantuinya ke sana kemari. Tanpa pikir panjang, Pim mengambil kapak dan memberitahu pilot untuk melakukan pendaratan darurat. Dia bahkan nekat mau mecahin jendela pesawat dengan kapak. Pilot segera datang dan menenangkan Pim. Setelah tenang, barulah Pim melihat jasad Putri Sophia masih ada di kursinya. Si pilot terpaksa mengikat tangan Pim tepat di depan jasad Putri Sophia biar nggak mecahin jendela lagi. Tapi setelah ditinggal pergi, Pim lagi-lagi dihantui oleh arwah Putri Sophia. Dari kain yang terbuka sendiri, jasad yang lagi-lagi hilang, hingga jump scare yang bikin Pim teriak bersamaan dengan mendaratnya pesawat. Saat pengawal kerajaan hendak mengangkat jasad Putri Sophia, Pim ditemukan wassalam dengan posisi berlutut. Jadi itulah film Phobia yang konsepnya sama seperti 3AM. Gimana menurut kalian? Dapat nggak tuh ngeri dan cringe-nya? Tulis pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan ada film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah, bergaulah kalau kesepian, tapi jangan merugikan orang lain. Oh ya, satu lagi, dan jangan jadi pelakor. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.